Mas Santu tolong nyalain. Kameramen. Tafsir nih. Iya tafsir. Alhamdulillah, Mas, Gus. tolong direkam. Umi, Kamu sama siapa di sini? aku sendiri, Gus. Yang bener. Benar, Gus. Lihat aja sendiri, Gus. Ngapain kamu kok sampai berdarah kayak gitu? Ini kebetulan sekali, Gusnya. Lewat. Aku habis dari pondok, Gus. Aku dihajar sama anak-anak, Gus. Aku nggak percaya. Ini, Mi. Aku Jangan-jangan. dihajar Bang Radit sama Habibi, Mi. Mereka mabuk, Mi. Tadi aku lihat. Astagfirullahaladzim. Masa pondok pesantren mabuk? Pesantren mabuk, jangan ngawur kamu. Kamu nggak apa-apa. Kamu mau Tapi kelakuan mereka kayak orang mabuk semua, Gus. ya Aku kamu baru tuh bikin- jahat ya. Wajar ngapain kamu ke pondok? Lihat aku datang itu baik-baik, Gus. Ayo, Mi. Sekarang kita ke pondok. Lihat kelakuan mereka, Mi. Ketika Gusnya sama Umi keluar. Ayo. Astagfirullah. Abi nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Aman nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Astagfirullah. Sudahlah, Sir, kamu bertobat saja. Astagfirullah. Masuk kamu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Mas Santu tolong nyalain. Kameramen. Pelan-pelan sih. Takutnya penjahat. Kok kayak tafsir nih. Iya tafsir. Datang nggak, Mas? Tolong direkam. Astagfirullahaladzim. Iya tafsir. Aku turun dulu, Bi. Aman abang enggak? Aku turun. Jangan. Ada. Itu berdarah, Bi. Berdarah itu jidatnya, kenapa? Tafsir itu. Aduh. Udah lama aku nggak ketemu sama dia. Alhamdulillah, Mas, Gus. tolong direkam. Umi, kebetulan. Mic-nya mana mic? Tafsir, kamu sama siapa di sini? Aku sendiri, Gus. Yang bener. Benar, Gus. Lihat aja sendiri, Gus. Ngapain kamu kok sampai berdarah kayak gitu? Ini kebetulan sekali Gusnya lewat. Aku mau pulang dari luar kota. Kenapa kamu dari mana? Aku habis dari pondok, Gus. Aku dihajar sama anak-anak, Gus. Aku nggak percaya. Ini, Mi. Semuanya ini. Nggak mungkin lah anak-anak pondok tuh main hajar-hajaran. Tuh, Oke, Mas. kepala aku sampai bocor, Mi. Tapi kenapa berdarah betulnya? Aku Jangan-jangan dihajar Bang Radit sama Habibi, Mi. Sama anak-anak yang lain juga, Mi. nggak mungkin lah mereka mau mainin tangan kayaknya, Bi. Tapi ini buktinya, Mi. Bener, Mi. Iya juga. Nih, kalau Mi nggak percaya nih. Ini kepala saya sampai bocor, Mi. Terus kenapa kamu bisa diajar kayak gitu? Kalau memang anak-anak pondok yang ngajar.
Saya datangnya baik-baik, Mi. Tapi mereka arogan sekali sama saya, Mi. Ya jelas lah kamu datang ke pondok mau cari mati. Tapi saya niatnya baik, Gus. Saya mau minta maaf sama abang saya. Tumben kamu pakai putih-putih. Makanya ini, Gus. Aku berpakaian seperti ini karena saya ingin minta maaf sama kalian semua. Tapi saya nggak diterima baik, Gus. Tapi saya diperlakukan kayak gini nih. Untung Gusnya lewat. Tapi memang saya dengar-dengar katanya udah berubah jadi orang baik. Tafsir ya, udah bertobat. Kok tafsir tahu kalau ini mobil kita? Aku nggak tahu, Gus. Aku cuma mau cari pertolongan. Dari tadi aku di sini, Gus. Kenapa anak-anak main hakim sendiri ya? Kayaknya di pondok itu nggak pernah ada yang sampai main tangan sendiri, main hakim sendiri. Kok bisa-bisanya mereka kita tinggal nggak pulang cuman berapa hari udah main hakim sendiri? Nggak mungkin kayaknya, Bi. Kamu di sini sama siapa? Aku sendiri, Gus. Ya benar. Iya, tadi ke pondok naik Gojek, Gus. Naik ojek. Iya. Soalnya saya nggak punya kendaraan lagi, Gus. Mau saya telepon anak-anak juga nggak ada. Sinyalnya nggak ada. Aduh, tapi kasihan, ditolong dulu aja mungkin ya, Bi. Berdarah-darah, Bi. Aku pusing, Gus. Mi, minta tolong, Mi. Kamu jangan di jalan sini, banyak mobil nanti. Aku dari tadi di sini, Gus. Nggak ada yang lewat. Tolong, Mi. Anak-anak di pondok semuanya. Tapi aku Kacau, Mi. kayak janggal sekali ya kalau di pondok anak-anak tuh main hakim sendiri ya. Ya, tapi buktinya ini, Mi. Ya karena sejauh ini di pondok itu nggak pernah ada yang mau main tangan. Minta tolong, Mi. Minta tolong. Beritahu sama Ban Radit. Sama anak-anak yang lain juga. Tolong hargai aku sedikit aja, Mi. Karena niat aku itu tulus, Mi. Niat aku tulus untuk minta maaf sama mereka. Tolong ajari mereka, Mi. Ya masalahnya posisinya aku kan pas nggak di pondok sama Gusnya. Gimana mau ngajarin? Aku Kamu baru udah aja babak mau pulang belur. ini dari luar kota. Sangat disayangkan sekali kalau anak-anak pondok main kayak gini. Sejauh ini aku mendidik semarah apapun kita nggak boleh main tangan, itu didikan kita. Tapi dia mungkin memanfaatkan waktu, Mi. Karena dia tahu kalian gak ada di pondok, Mi. Makanya dia gini, Mi. Masa ya Iya, Mi. anak-anak ini udah di pondok udah lama bertahun-tahun. Mungkin mereka mabuk, Mi. Tadi aku lihat. Astagfirullahaladzim, Ngawur, masa pondok pesantren Pondok mabuk? pesantren mabuk, jangan ngawur kamu. Kamu nggak apa-apa. Kamu mau Tapi kelakuan mereka kayak orang mabuk semua, Gus. ya Aku kamu baru tuh di jahat ya. Wajar ngapain kamu ke pondok? Niat aku datang itu baik-baik, Gus. Tapi mulai dari gerbang, aku turun dari Gojek. Langsung ada yang lompatin saya, Gus. Udah, Pukul apapun- kepala saya sampai bocor, Apapun yang Gus. terjadi mungkin kita tolong dulu sih, Tafsir, kasihan Ya, Mi, Bi. aku minta tolong sekali, Mi. Tolong aku, Mi. Kasihan dia berdarah-darah kayak pusing aku, Mi. gini. Ah. Gimana, Bi? Ya nggak apa-apa, kita tolong. Terus kalau kamu mau tajak ke pondok, mau kamu? Aku mau, Gus. Karena aku ingin minta maaf sama yang lainnya juga. Siapa tahu. Memang tadi belum sempat minta maaf kamu. Ya, saya baru turun dari Gojek, Mi. Ada yang hantam kepala saya pakai batu, Mi. Sampai bocor ini. Aku pusing. Siapa yang ngantem? Gak tahu aku, Gus. Ini pusing aku, Gus. Teguh mungkin. Kan Teguh itu agak sakit masalahnya, makanya kamu dilempar sama batu. Tapi tadi aku ngomong sama Abang Radit, sama Bang Habibie, sama Sujiwo juga, Mi. Terus Mereka malah aniaya saya. masa sih? Ini buktinya, Gus. Ini buktinya anak santrinya Gus mukuli saya. Padahal niat saya baik loh. Kalau gitu kita cepat pulang aja, kita beresin. Aku Mi. takutnya di pondok gak beres, Bi. Mi, emang salah ya? Orang jahat ingin bertobat, Mi. Enggak Emang sih. salah. Gak ada salahnya. Bagus, innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Asal taubat Tobatnya nasuha. sungguh-sungguh. Tapi kenapa anak-anak nggak terima aku, Gus? Ya mungkin belum percaya sepenuhnya sama kamu kalau memang itu kelakuan anak-anak. Tapi ya aku menyayangkan sekali kalau sampai main hakim sendiri kayak gini, main pukul. Tapi ini buktinya udah ada, Mi. Aku juga nggak mungkin berada di sini Itu kamu bayar sendirian. kunci. Jangan-jangan mana mau Kunci sepedamu? rumah saya, Mi. Kunci kos saya. Untung ini aku sempat ambil.
Kalau enggak aku nggak tahu ini mau kemana. Nah, mana Terus biasanya gimana? kamu sama kayak Yusuf? Yusuf udah nggak sama aku lagi, Gus. Ternyata dia cuma memanfaatkan saya, Gus. Makanya saya datang ke pondok ingin minta maaf, tapi saya nggak diterima lagi, Gus, sama abang saya. Malah dihajar-hajar abis-abisan. Lu gimana, Bi? Aku minta Kita tolong. tolong dulu aja lah. Kasihan. Itu berdarah-darah kayak gitu. Kalau dibiarkan nanti takut kepalanya ada apa-apa. Kok kamu bisa sampai kayak gini, Kak? Minta pertolongan kan ada satpam juga, ada security juga di pondok, Sir. Kok sampai berdarah-darah kayak gitu kamu? Ya udah, ayo kita tolong. Iyalah, ngeri. Ayo Sir. Bisa bangun sini enggak? Pusing, Gus. Makasih, Gus ya. Mas, rekam aja Mas, tolong Mas, karena Goni nggak ikut. Sebentar Mi, Kita naikkan ke mobil. bentar Mi. Kalau kita ajak ke pondok, yakin Mi? Tolong, Gus. Ya terus kasihan kan dia kayak gini posisinya. Tolong, Gus. Aku pusing, Gus. Tolong aku, Gus. Kok aku jadi Nih, tolong. pikiran was-was gimana gitu ya jadinya ya. Ini Pusing. jalannya sepi lagi. Gus. Tolong selamatkan aku, Gus. Aku udah nggak tahan, Gus. Kok aku sakit, jadi Gus. deg-degan hati aku, kenapa ya? Jadi kayak perasaan gak enak. Apa secepatnya pulang ke pondok aja mungkin ya, Bi? Ini kita bawa si Tafsir. Ya mau nggak mau, aku takutnya kok pikiran jadi nggak enak. Apa kira-kira anak-anak di pondok ada apa-apa ya? Kok mereka main hakim sendiri? Masalahnya kita nggak sempat lihat update terbaru, HP kita kan ngedrop semua. Tolong, Gus. Terus gimana? Tolong bawa saya, Gus. Ini jalannya sepi di sini, sepi banget. Nih, Hanya tolong, tebu-tebuan nih. sih. Gak ada kendaraan sama sekali. Niat kamu bener kan Sir? Bener, Gus. Nggak main-main kan? Enggak, Gus. Ayo dah, Tolong, tolong, Gus. Ya mau gimana lagi? Kita manusia juga harus memanusiakan manusia, apapun latar belakangnya si Ya. Tafsir, Bi. Masa Allah aja maha pemaaf. Kalau aku nggak ada masalah. Yang saya pikirkan tuh sekarang anak-anak di pondok kenapa buat main kayak gini sendiri tanpa di saat kita nggak ada. Siapa yang mukuli kamu? Siapa aja yang mukulin kamu? Tadi yang mukuli saya Bang Habibie sama Bang Radit. Dia brutal pukul saya, Gus. Bang Radit. Makanya Bang Radit ketika kamu perang sama dia diem aja. Tapi Nggak bisa mau jadi Bi jengkel karena dia jauh-jauh bawa ke sini bawa adik yang melakukan sesuatu yang memalukan pondok. Bisa saja dia geram kan. Kalau menurut aku ya wajar-wajar saja. Cuman kalau main tak pukul itu ya nggak boleh. Nggak diperbolehkan itu. Padahal niat saya natang baik, Mi. Tapi mereka malah hajar saya. Ya masalahnya kamu sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka kecewa, Sir. Kamu harus memaklumi juga. Apa yang kamu tangisi sekarang? Saya hanya kecewa sama kakak saya, Mi. Ternyata dia benar-benar udah nggak sayang sama saya. Ya makanya Sir, sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Apa gunanya Allah tuh memberikan otak? Biar kita itu bisa berpikir. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Kamu sih nggak pakai itu ciptaan Allah tuh. Kita dikasih otak itu untuk berpikir. Makanya sekarang kan kamu sendiri yang susah, Sir. Nggak punya siapa-siapa. Ditinggalkan semuanya. Kamu terluka, nggak ada yang menolong. Untung ketemu saya sama Gusnya. Kalau nggak ketemu saya sama Gusnya, gimana nasib kamu coba? Makanya itu aku minta tolong, Mi. Tolong membantu saya, Mi. Astagfirullah. Sebenarnya kamu itu kasihan Sir. Aku tuh kasihan sama kamu. Kamu itu butuh kasih sayang. Kamu itu butuh pembinaan, butuh nasihat ya Mi. Iya. Sebenarnya Kok bisa-bisanya kamu bisa kayak gini, Sir? Kamu putus salah langkah. Apa yang ada di dalam benak pemikiran kamu tuh? Tapi saya udah ini, Mi.
Aku sama kayak Yusuf udah gak ada hubungan, sama nenek Betorokolo juga. Yakin kamu nggak bohong? Yakin Gus, niat saya datang ke pondok itu ingin minta perlindungan sama kalian semua. Makanya sebelum melakukan sesuatu tuh dipikir dulu, Sir, tahu nggak? Iya Mi, tapi saya merasa hidup ini nggak adil. Hidup ini nggak adil. Yang membuat diri kita nggak adil itu karena diri kita sendiri. Kamu mau menyalahkan siapa coba? Coba kalau kamu dari awal udah berpikir jernih apa yang kamu lakukan itu benar dan tidak, kamu nggak akan seperti ini. Manusia tuh selalu menyesal di kemudian hari. Di saat sudah tidak punya apa-apa, di saat kamu sudah dijauhi sama kakak kamu sendiri. Coba dari awal kamu berpikir jernih. Siapa yang kamu ikuti? Tujuan hidupmu kemana? Hidupmu tertata, nggak akan pernah kamu seperti ini, Sir. Sekarang udah nggak punya apa-apa kamu itu. Sendirian sebatang kara. Anda nggak ketemu sama aku sama Gus gimana? Kamu terlantar itu jadi gelandangan di jalan kamu. Makanya apa gunanya Allah itu menciptakan otak agar kita itu berpikir. Kenapa kita diperintahkan sholat? Agar tahu batasan-batasan, Sir. Nggak ngawur kayak kamu tuh. Jauh-jauh datang ke sini, ujung-ujungnya mencelakai dirimu sendiri. Abangnya lo sampai dipukulin, mentang-mentang dia dapatkan ilmu petak mungkar wa nakir dari Kiai Yusuf. Abangnya dihajar habis-habisan. Padahal abangnya sendiri. Justru Habis pikir itu. aku. Kamu nggak mau mikir. Ini Kadang semua yang gara-gara kayak Yusuf sama nenek Betorokolo itu Mi. ya kamu yang nggak mau mikir, coba. Kenapa kamu ikut mereka yang sudah jelas-jelas Nyai Betorokolo itu ilmu hitam? Ya mungkin Kenapa? saya kebawa emosi aja Gus, karena abang saya sudah menelantarkan saya Gus. Mungkin saya cuma kebawa emosi Gus. Iya, menelantarkan kamu tuh karena ulahmu Tolong saya sendiri. Gus, tolong saya Gus. Jangan gitu, Bawa jangan saya gitu. ke Allah pondok suka. Gus. Tolong Gus. Kita percuma Tolong kayaknya saya ngomong ke marahin pondok, juga. Gus. Yang sudah ya sudahlah. Manusia itu tempatnya salah. Dia udah Sir. minta maaf ya udah. Asal kamu tahu, jangan gini. Asal kamu tahu, aku itu nggak pernah suudon atau buruk sangka sama siapapun sih. Ya, guruku selalu mendidik aku untuk baik sangka kepada siapapun. Dan ketika kamu ingin berbuat baik, ingin berbuat tulus, bertaubat, maka sebagai hamba wa kanal insanu dha'ifa, maka seyogyanya saya harus memaafkan siapapun sebelum kamu minta maaf, Sir. Yang penting kalau udah Gusnya memaafkan, jangan diulangi lagi, Sir. Kesempatan itu tidak datang ketiga kali. Iya, Mi. Kesalahan yang udah saya pernah janji, kamu lakukan Mi. sekali, jangan diulangi kedua kali lagi. Tahu nggak? Saya bakal janji Mi. Saya nggak bakal mengulangi kesalahan saya lagi Mi. Jangan sampai penyesalan itu sudah tidak ada waktu lagi untuk disesali. Terlambat. Beruntung kamu tuh. Masih membuat kesalahan sekali, dua kali. Kalau udah sampai ketiga kali, udah nggak ada maaf lagi sih. Mau kemana kamu? Di saat semua orang sudah meninggalkan kamu. Saudara, teman-temanmu. Kamu mau kemana lagi? Sudah nggak ada guna hidup di dunia tuh. Sebatang kara kamu nanti. Sudah Bi, kayaknya ayo kita bawa ke pondok aja. Aku ingin tahu situasi di pondok juga. Aku bakal janji Gus. Aku nggak bakal ngelakuin kesalahan ini lagi. Jangan Gus. gini, jangan sujud hanya untuk Tapi Allah. Aku hanya ingin kembali sama abang saya Gus. Tolong bawa saya ke pondok Gus. Ya udah, Saya ingin Mama. belajar di Kita pondok bawa ke Gus. pondok, Bi. Tolong tuntut saya Insya Allah Gus. kalau masalah Bang Radit nanti Mi. masih bisa diomongin. Masalah santri masih bisa diomongin sama Cak Bibi yang lain. Tapi kalau kita di sini bukan menyelesaikan masalah ini, harus ditemukan sama mereka. Gimana menurut sampean, Bi? Itu keputusan saya seperti itu. Kalau saya itu mengikuti takdir Allah. Seperti air yang mengalir. Kemana diri ini mau dibawa, saya selalu minta petunjuk sama Allah. Jadi hati kita, lisan kita, langkah kaki kita itu dituntun sama Allah. Ada campur tangannya Allah. Karena kalau sudah begitu, walaupun nggak cocok sama hati dan pikiran kita, kalau Allah, takdir Allah, Allahu la yuqaddiru syai'an illa li hikmah. Berarti setiap takdir Allah bagi kita, walaupun menurut kita nggak baik, maka endingnya itu akan baik buat kita.
Jadi setiap permasalahan keputusan aku selalu berserah diri sama Allah. Ya Allah, tuntun hamba ini apa yang harus hamba lakukan. Karena Allah yang maha tahu segala-galanya. Justru itu namanya dia udah mau bertobat, ya udah, kita nggak bisa menjadi hakim, karena hakim yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia udah mengakui kesalahannya, udah minta maaf, ingin kembali ke pondok. Ya udah, seburuk-buruknya manusia di luaran sana, kalau dia masih mau ke pesantren, intinya dia tuh masih mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, kita bukan menerima orang yang baik. Justru kita menerima orang-orang yang awalnya buruk, awalnya yang banyak maksiat, awalnya yang banyak melakukan kesalahan. Tugas kita untuk membimbing dan mengarahkan. Ya udah bangun Nasir, jangan kayak gini sih. Sudah, ayo, Apa ayo. yang kamu sesalin? Saya menyesal Gus sudah lakukan ini semua terhadap kalian, terhadap kakak saya. Saya nyesal ikut nenek Baturokolo sama kayak Yusuf. Tapi saya ingin berubah. Saya tidak ingin seperti ini lagi. Saya benar-benar mau tobat Gus. Tapi kenapa Bang Radit, Bang Habibie, Gus Sadam gak mau menerima saya Gus? Kenapa mereka seperti itu Gus? Apakah santri seperti itu yang Gusnya ingin pertahankan? Hah? Apakah santri seperti itu Gus yang Gusnya ingin pertahankan? Sedangkan mereka ketika Gusnya nggak ada, Uminya nggak ada, kelakuan mereka emang kalian tahu Gus? Enggak kan? Kelakuan mereka itu buruk Gus ketika Gusnya nggak ada di pondok. Apakah bisa dipertanggungjawabkan ucapan si Tafsir ini? Ya, Mi, kita kan nggak bisa melihat. aku sendiri buktinya Mi. Aku sendiri buktinya Mi. Aku dihajar habis-habisan sama Bang Antara Habibie. percaya dan tidak sih Sir, kalau aku Sir. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ada dua kemungkinan di sini nih. Kalau memaafkan, kewajiban kita akhul muslim memaafkan. Tapi kalau percaya, aku nggak tahu sebelum dapat isyarat dari Allah. Betul nggak Mi? Karena hati manusia itu berbolak-balik. Terus gimana? Ini mau dibiarkan kayak gini saja? Ya nunggu petunjuk dari Allah. Kita jalannya aja seperti air mengalir. Kalau Ya. tidak tolong, ya tidak tolong. Aku khawatir kalau sampai benar mereka itu kayak Radit, kayak Habibie melakukan kayak gini brutal, ya aku harus mendidik mereka. Mi, di pondok itu ada 50 titik CCTV. Kan bisa kita cek di sini toh. Benar nggak yang diucapkan mereka? Kalau benar, Tafsir dipukul di wilayah pondok, otomatis kan terekam CCTV kan? Tapi ini semua benar Gus. Apalagi Bang Radit Gus. Bang Radit itu sangat ingin menguasai pondoknya Gus. Astaga. Jujur Gus. Kamu tidak fitnah kan? Ini nggak fitnah Gus. Andaikan hari itu sumpah pocong Bang Radit dilanjutkan Gus, Gusnya akan lihat sendiri. Kamu ngomong pocong, itu ada pocong tuh, gerak-gerak sendiri tuh, lihat tuh. Semuanya diem, itu tebu, daun gerak sendiri tuh. Gus, Ada Bang pocong. Radit itu licik Gus. Bang Radit itu ingin menguasai pondoknya Gus. Untuk Ini- apa dia mau ngasih pondok? Aku nggak coba? tahu semuanya Mi. Yang nyuruh fitnah Bang Mahesa itu adalah Bang Radit Mi. Tapi sayangnya hari itu sumpah pocongnya nggak dilanjut. Masa sih, Bi? Masa Radit melakukan semua itu? Tolong percaya sama saya Mi. Bang Radit itu orangnya licik Mi. Dia semua dibalik semua Stop. kejadian ini Mi. Kamu ngomong pocong, lihat. Daun satu ini bergerak sendiri loh. Asal kamu tahu, ada pocong yang ngintip. Lihat kan? Kenapa? Kok ada pocong yang ngintip? Makhluk gaib itu ketika kita sebut secepat kilat. Ya udah, abaikanlah. Hati-hati kalau ngomong itu. Udahlah Sir, kamu lebih baik itu bertobat dari hati kamu. Karena sekarang ini kita tidak hanya bertiga tapi banyak
yang menyaksikan, termasuk makhluk-makhluk Allah yang nggak nampak kasat mata di sini. Dan banyak sekali mereka makhluk-makhluk yang nggak nampak kasat mata ini membisikin saya. Apa yang dibisikkan ke telinga saya tidak akan pernah saya sampaikan kepada kamu. Karena mereka tahu betul sepak terjang kamu. Ada dari bangsa jin, dan banyaklah dari malaikat dan lain sebagainya, pasti di sini tuh banyak. Itu sahabat tetap daun tebu itu tetap bergoyang sendiri. Nah, bisa disaksikan kan, bisa di zoom. Dan goyangnya itu ketika tafsir mengucapkan sumpah pocong. Nah, ngeri berarti. Nah, itu goyang sendiri, di antara yang lain nggak ada yang goyang. Gus, tolonglah Gus. Percaya sama saya Gus. Tolong Gus. Saya nggak bohong Gus. Tolong percaya saya Gus. Jika Gusnya ingin percaya sama saya akan bongkar semua rencana-rencana busuk Nenek Botorokolo dan Kiai Yusuf. Beserta Bang Radit juga Gus. Berarti Bang Radit sekongkol? Bang Radit ada di balik semua ini, Mi. Astagfirullahaladzim. Makanya mungkin Bang Radit takut ketika saya balik ke pondok, Mi. Tapi sejauh ini Radit itu baik. Ya, mana tapi mungkin, masa sih aku kok jadi bingung deh. Tolong percaya sama saya, Mi. Radit itu tidak pernah melakukan kejahatan selama di pondok. Masa kita tinggal sebentar dia udah punya niat jelek, niat licik. Niat Bang Radit itu udah lama, Mi. Tapi dia nggak dapat orang, Mi. Makanya dia ngajak saya. Adik dia sendiri yang dia korbankan, Mi. Terus gimana, Bi? Masa bahaya kalau Sampai benar-benar percaya apa yang dilakukan tafsir? Ya aku kan nggak ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang saya dengar itu juga harus aku sedikit banyak harus percaya. Posisi kita nggak ada, Bi. Kalau sampai Radit niatnya jahat gimana? Nih, melihat itu lebih baik daripada mendengar. Imam Ghazali mengatakan itu. Ya betul. Tapi posisi tafsir juga dalam keadaan babak belur. Saya merasakan semuanya, Gus. Saya yang jalani semua, Gus. Bang Radit yang nyuruh saya, Gus. Bang Nyuruh apa? Radit. Nyuruh apa? Dia nyuruh saya fitnah Bang Mahesa. Jadikan dia kambing hitam. Dia ingin memiliki pondok, menguasai semua benda-benda yang dimiliki Gusnya. Dijual sendiri gitu di YouTube-nya gitu. Ya bisa Maksudnya? jadi seperti itu. Astagfirullah. Masa setega itu sih Radit? Ya. Radit itu tega, Padahal Gus. aku sudah nganggap dia itu sebagai saudaraku sendiri. Justru bingung aku. Kamu jangan gitu, Sir. Kamu itu namanya memfitnah loh, Sir. Saya nggak fitnah, Gus. Buktinya Bang Radit ketika saya datang ke pondok, ketika saya ingin mengatakan semuanya, Gusnya lihat aja waktu pas sumpah pocong. Gimana marahnya Bang Radit ketika aku bilang dia pelakunya. Lihat sendiri kan, Iya Gus. juga sih. Dia marah-marah kayak gitu. Nggak Ini terima. ketika Gusnya nggak ada, aku datang sendiri ke pondok. Dia malah ini, Gus, hampir ngebunuh saya. Kalau saya nggak ada perlindungan diri, Gus, mungkin saya udah mati di depan pondok. Iya juga sih, Bi. Kayaknya Radit memang brutal, tiba-tiba marah-marah sama si tafsir. Ya mungkin wajar aja malu lah karena adiknya berbuat seperti itu, ya mesti aja malu, Mi. Terus gimana ini, Bi? Aku jadi pingin cepet pulang ke pondok. Ya udah, kita ajak pulang ke pondok kalau Umi yakin. Ya aku namanya keyakinan katanya kan nggak boleh terlalu percaya juga kalau kita cuman melihat. Yang penting apapun keputusan kita minta petunjuk sama Allah. Itu yang terbaik. Tapi tolong percaya saya, Gus. Bang Radit itu bermuka dua, Gus. Bang Radit itu jahat, Gus. Astagfirullahaladzim, masa Dia sih? ingin menusuk Gusnya dari belakang. Dia itu bermuka dua, Gus. Saya tahu semuanya, Gus. Kok Saya Radit- ini adeknya, Gus. Kok Tolong Radit bisa percaya berubah saya, kayak Gus. gitu ya, Bi? Umi, kamu percaya kita lebih mengenal Radit itu dari awal daripada Stasir. Tapi saya saudaranya, Gus. Iya Saya juga tahu bener, sifat ini dia, Gus. saudaranya dari kecil pasti. Semua orang sedunia pasti gak akan percaya. Janganlah gitu. Ini berdarah, Bi. Tapi saya udah bersama mulai dari kecil, Gus. Saya Oh, tahu gimana sifatnya Bang Radit, Gus. Terus Dia dia itu itu- bermuka dua, Dia Gus. Radit yang membawa ke sini, nggak mungkin kan menjelek-jelekkan saudaranya sendiri di depan kita. Betul, Mi. Nggak Dia mungkin, membawa ini saya ke saudaranya, sini Bi. untuk jadikan saya kambing hitam. Jadikan saya peluncurnya dia untuk melakukan semua rencana busuk dia, Gus.
Ya Allah, semoga itu tidak benar. Andaikan benar, semoga Allah menegur Radit ya Allah. Kalau dia ingin menguasai benda-benda pusaka dan dijual di channelnya YouTube-nya sendiri, Mi. Astagfirullah. Astagfirullah, kalau sampai itu terjadi, naudzubillah min dzalik. Kalau Gusnya masih kurang percaya, coba ingat-ingat lagi, Gus. Dulu aku sering dihajar sama Bang Radit kan. Gusnya tahu kan, sampai aku diikat-ikat. Aku diikat, dihajar berdarah-darah, Gus. Karena apa? Karena itu semua udah skenario-nya Bang Radit. Karena aku udah nggak mau jalani tugas apa yang diberikan Bang Radit. Makanya dia tega ngelakuin itu, Gus. Apakah ada sosok kakak yang tega memukuli adiknya seperti itu, Gus? Hah? Coba pikir, Gus. Bang Radit itu jahat, Gus. Dia baik kalau di depannya, Gus. Tapi lihat ketika Gusnya nggak ada, dia ngelakuin apa? Tolong percaya saya, Gus. Umi gimana nih terus, Mi? Gimana, Mi? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Nggak tahu, aku jadi pusing nih, pengennya cepat pulang ke pondok. Aku ingin cepat lihat situasi di pondok itu seperti apa. Benar yang kamu ucapkan. Apakah aku harus percaya atas semua yang kamu ucapkan kalau Radit sejahat itu? Benar, Gus. Aku nggak bohong, Gus. Aku nggak bohong. Kalau Gusnya nggak percaya, ayo. Sekarang kita ke pondok, Gus. Ayo. Ayo, Mi. Sekarang kita ke pondok. Lihat kelakuan mereka, Mi. Ketika Gusnya sama Umi keluar. Ayo, kita lihat. Ayo biar cepat selesai. Yakin? Iya. Biar Yaudah, cepat yuk. selesai. Yuk. Yuk, bangun. Kontak mobilnya mana? Ayo. Ayo. Ya udah yuk. Mati kamu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa kamu, Sur? Kepal juga kamu ya. Astagfirullah. Umi tahu kan? Niat dia. Ngajar kok nggak bisa Ya Allah, tembus. Sur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lebih kenceng lagi dong. Astagfirullah. Kok kebal kamu? Hah? Pakai apa kamu kebal? Astagfirullah. 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 Ngajar kamu ya. Awas, Mi, hati-hati, Mi. Mi, sama mundur aja. Aku mau ambil itu. Astagfirullah, Bi. Bahaya, Bi. Udah nggak apa-apa, Umi di belakang aja. Abi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Bener, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Astagfirullah. Astagfirullah, kamu jahat banget berarti, Sir. Allahu Akbar. Aku udah capek-capek nungguin kamu di sini. Membunuh kamu tapi kok nggak bisa masuk. Ngajar kamu Awas. ya. Kamu pakai ilmu apa, hah? Aku nggak punya ilmu apa-apa, Sir. Keris titipan nenek Botorokolo nggak bisa tembus ke perut kamu. Hah? Padahal ini udah keris sakti yang diberikan nenek Botorokolo. Allah yang menjagaku, Sir. Terus sekarang kamu mau apa? Saksikan, Mi. Niatnya. Oke. Kalau emang Kebuka keris semua ini kan? nggak bisa Astagfirullah. nembus perut kamu. Ayo, kita duel sekarang juga. Kamu nantang saya duel. Saya bukan orang pengecut seperti santri-santri kamu. Ya udah, yuk. Ya udah, ayo. Sudahlah, Sir, kamu bertobat saja. Ngajar kamu. Gak ada kata tobat. Astagfirullah. Kamu bukan tandingan saya, Tafsir. Lebih baik kamu bertobat saja. Kamu bangga punya ilmu petak mungkar wa nakir itu yang diajarkan oleh Kiai Yusuf. Dan kamu bangga dikasih keris dari nenek Botorokolo itu. Kamu pasti memakai sesuatu sehingga kekuatan saya nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Ini mau kita apakan, Mi? Lihat kerisnya. Ada gambar perempuan. Gambar nenek. Lihat. Astagfirullahaladzim. Jangan kabur kamu. Astagfirullahaladzim. Kabur. Aja mau kabur. Aku bisa aja membunuh kamu, Sir. Dengan tangan satu.
Jangan sampai lepas. Apa yang kamu banggakan? Ilmu petak mungkar nakir itu, ilmu dari Bathara. Tapi kamu pasti memakai sesuatu. Hah? Itu apa itu? Ini hanya tasbih. Saya nggak perhatiin tadi itu. Ini tasbihnya untuk berzikir, mengingat Allah. Ini namanya tasbih dari biji pisang. Tasbih Wali Songo. Apakah kamu pengen merasakan pukulan tasbih ini? Pasti gara-gara tasbih ini. Sehingga keris itu tidak bisa masuk ke perut kamu. Hah? Ayo, Mi, kita bawa aja. Ikut saya ke pondok. Ngapain ke pondok? Bukankah keinginan kamu tadi main ikut saya ke pondok? Pengen ngajak saya ke pondok? Enggak. Jangan sampai lepas lagi, Bi. Ayo, Bi. Kontak mobilnya mana? Santri tolong direkam aja. Oh, sini. Ayo. Kabur. Masuk kamu. Ayo. Rekam terus. Ternyata jahat betul. Ya Allah. Hei, turunkan saya. Saya nggak mau ke pondok. Turunkan. Jangan Udah diem. Fokus, Bi. Diem. Alhamdulillah. Lepaskan saya, Gus. Lepaskan, Gus. Diam kamu, jangan banyak omong. Lepaskan, Gus. Iya. Astagfirullah. 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 Kurang ajar. Allahu Akbar. Allah. Kurang ajar. Nekat dia loncat. Kabur. Kemana? Nekat banget. Itu tadi nggak dikunci pintunya, Bi. Udah kunci ya, dia buka. Padahal ya nekat dia. Ini biarin anak lah. nggak bisa dibiarkan, bahaya banget ini, suka adu domba. Paling nggak kita sudah tahu, Umi paling nggak sudah tahu kan siapa Tafsir. Tadi kan hampir percaya. Ya dari dulu iya tahu aku, makanya nggak membiarkan di pondok. Tapi kayaknya memang dia babak belur kayak gitu, berdarah-darah. Seorang perempuan siapa yang nggak percaya coba? Ya udah, ayo kita pulang. Kita lihat dulu situasi di pondok. Terus kita biarkan dia Perasaanku kabur. nggak enak, kayak ada sesuatu di pondok. Terus kita biarkan dia kabur kayak gitu. Mau kejar? Ya udah, kita gendong. Sini. Ih, Kalau mau ngejar, jangan bercanda, ini serius. ya kan dikejar, ayo. Apa aku yang ngejar, Umi tunggu sini. Gak wes, ayo ke pondok aja. Aku takutnya anak-anak nggak aman nih. Ya udah. Ayo matiin. Iya. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami